Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen utama proposal penelitian yang efektif. Selamat menyaksikan. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang berisi rencana dan sistematika penelitian yang akan dilakukan. Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci latar belakang, tujuan, metode, serta kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu atau masyarakat. Definisi proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang merinci rencana dan strategi pelaksanaan suatu penelitian secara sistematis. Proposal penelitian berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan riset dan juga sebagai alat untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait, seperti dosen pembimbing, institusi akademik, atau penyandang dana. Tujuan penyusunan. Tujuan penyusunan proposal penelitian adalah untuk mengkomunikasikan ide, justifikasi, dan pendekatan metodologis penelitian secara sistematis kepada pembimbing atau sponsor. Proposal berfungsi sebagai dokumen yang meyakinkan bahwa penelitian yang direncanakan memiliki nilai akademik, ilmiah, atau praktis yang signifikan. Fungsi strategis. Fungsi strategis proposal penelitian sangat penting dalam memastikan bahwa penelitian yang direncanakan memiliki kelayakan, keterpaduan konsep, serta kesiapan pelaksanaannya. Proposal bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga alat yang digunakan untuk mengevaluasi dan menyusun fondasi penelitian yang solid. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian adalah bagian penting dalam sebuah karya ilmiah yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian. Ini mencakup berbagai aspek seperti permasalahan yang ingin dipecahkan, relevansi penelitian terhadap bidang tertentu, serta bagaimana penelitian tersebut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 1. Dalam identifikasi masalah, kita perlu mendefinisikan fenomena atau isu yang menjadi fokus penelitian secara mendalam dan terstruktur. Ini membantu menentukan relevansi penelitian serta urgensi dalam mencari solusi atau pemahaman lebih lanjut. 2. Relevansi kontekstual sangat penting dalam penelitian karena menunjukkan bagaimana suatu masalah berkaitan dengan teori, kondisi sosial, atau aspek praktis yang ada. Ini memperkuat alasan mengapa penelitian perlu dilakukan dan bagaimana hasilnya dapat berdampak luas. 3. Argumen kebutuhan riset sangat penting untuk menunjukkan mengapa penelitian perlu dilakukan dan bagaimana hasilnya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau kebijakan. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagian penting dalam penelitian yang merinci pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui riset. Rumusan masalah berfungsi untuk mengarahkan penelitian, memastikan fokus tetap terjaga, serta membantu dalam penyusunan metode penelitian yang tepat. Pertanyaan penelitian adalah elemen kunci dalam sebuah penelitian yang mengarahkan fokus dan tujuan riset. Pertanyaan ini membantu menentukan variabel yang akan diteliti, metode yang digunakan, serta hasil yang diharapkan. Kriteria rumusan masalah yang baik sangat penting untuk memastikan penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat menghasilkan temuan yang valid. Berikut beberapa kriteria utama dalam menyusun rumusan masalah yang efektif. 1. Jelas dan spesifik. Rumusan masalah harus dirancang dengan bahasa yang lugas dan tidak ambigu, sehingga dapat dipahami dengan mudah. 2. Relevan dengan penelitian. Masalah yang dirumuskan harus sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian, serta memiliki signifikansi terhadap bidang ilmu yang dikaji. 3. Dapat diuji secara ilmiah. Rumusan masalah harus memungkinkan pengujian melalui metode penelitian yang sesuai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 4. Menunjukkan kesenjangan pengetahuan, harus mampu mengidentifikasi aspek yang belum dijelaskan atau dijawab oleh penelitian sebelumnya. 5. Berorientasi pada solusi atau pemahaman. Rumusan masalah sebaiknya mengarah pada pencarian solusi atau peningkatan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. 6. Mengandung variabel yang dapat diamati. Jika penelitian bersifat kuantitatif, rumusan masalah harus mencerminkan variabel yang dapat diukur dan dianalisis. 7. Logis dan sistematis. Penyusunan rumusan masalah harus mengikuti struktur yang logis agar mudah diikuti dan dipahami. Hubungan dengan tujuan. Hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian memiliki arah yang jelas dan sistematis. Rumusan masalah berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tujuan penelitian, sehingga keduanya harus selaras dan saling mendukung. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian sangat penting untuk menunjukkan arah serta kontribusi yang akan diberikan oleh riset. Tujuan penelitian berfungsi sebagai panduan utama dalam proses penelitian, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan dampak positif yang dihasilkan.
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah bagian krusial yang merumuskan hasil yang ingin dicapai secara eksplisit dan harus selaras dengan rumusan masalah. Tujuan ini menjadi pedoman dalam menentukan metode penelitian serta analisis data yang diperlukan. Manfaat teoretis. Manfaat teoretis dalam penelitian merujuk pada kontribusi yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kerangka teoritis yang relevan. Penelitian yang memiliki manfaat teoretis biasanya berusaha memperluas pemahaman akademik, mengembangkan konsep baru, atau menguji dan memperbarui teori yang sudah ada. Manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian merujuk pada dampak nyata yang dapat dihasilkan bagi masyarakat, kebijakan, atau praktik profesional. Penelitian yang memiliki manfaat praktis bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan, meningkatkan efisiensi, atau memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan langsung. Berikut beberapa bentuk manfaat praktis yang bisa dihasilkan dari penelitian. 1. Bagi masyarakat. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengedukasi publik, atau menyelesaikan masalah sosial. 2. Bagi kebijakan publik. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah atau lembaga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data. 3. Bagi dunia industri. Penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, atau inovasi dalam suatu bidang. 4. Bagi profesional dan praktisi. Hasil riset bisa menjadi referensi bagi praktisi dalam mengambil keputusan yang lebih baik atau mengembangkan metode baru dalam bidang mereka. 4. Bagi pendidikan. Penelitian dapat membantu dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, atau peningkatan kualitas pendidikan. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk meninjau dan menganalisis sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari kajian pustaka adalah untuk memahami teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat serta dapat mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada. Tinjauan literatur. Tinjauan literatur merupakan bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengulas teori dan temuan sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui tinjauan literatur, peneliti dapat memahami konsep yang telah ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperkuat landasan teoretis yang digunakan. Kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian adalah aspek penting yang membantu menjustifikasi urgensi suatu penelitian. Dengan mengidentifikasi kekurangan dalam studi sebelumnya, peneliti dapat menentukan kontribusi spesifik yang akan diberikan dalam risetnya. Cara mengidentifikasi kesenjangan penelitian. 1. Meninjau literatur yang ada, menganalisis teori dan temuan dari penelitian terdahulu untuk menemukan bagian yang belum terjawab. 2. Membandingkan metode yang digunakan, mengevaluasi apakah pendekatan atau teknik dalam studi sebelumnya memiliki keterbatasan yang bisa diperbaiki. 3. Mengamati perbedaan konteks atau populasi. Jika penelitian sebelumnya dilakukan dalam kondisi atau kelompok tertentu, mungkin ada peluang untuk menguji fenomena serupa dalam konteks yang berbeda. 4. Menemukan inkonsistensi dalam temuan. Jika ada hasil penelitian yang saling bertentangan, penelitian baru bisa membantu memberikan klarifikasi atau perspektif tambahan. 5. Menyoroti perubahan tren atau teknologi dalam beberapa bidang. Perubahan teknologi atau kondisi sosial dapat menciptakan kebutuhan akan penelitian terbaru. Contoh kesenjangan penelitian. 6. Sebagian besar penelitian tentang efektivitas pembelajaran daring berfokus pada pendidikan tinggi, tetapi belum banyak yang mengeksplorasi dampaknya pada siswa sekolah dasar. 7. Studi sebelumnya telah membahas peran media sosial dalam pemasaran, tetapi masih kurang penelitian tentang bagaimana algoritma berbasis kecerdasan buatan mempengaruhi perilaku konsumen. 8. Banyak riset tentang kepemimpinan organisasi berpusat pada perusahaan besar, sedangkan penelitian tentang kepemimpinan dalam startup dan UMKM masih terbatas. Kerangka teoretis. Kerangka teoretis adalah bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan teori, konsep, atau model yang digunakan sebagai dasar analisis. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan landasan akademik yang kuat, menjelaskan hubungan antar variabel, serta membantu dalam interpretasi temuan penelitian. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran dan hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian yang membantu dalam merancang analisis serta mengarahkan pengumpulan data. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah konsep atau sistematika yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan teori yang telah dipilih. Ini berfungsi sebagai landasan bagi analisis dan membantu dalam memahami keterkaitan antara berbagai aspek yang diteliti.
Fungsi kerangka. Fungsi kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting karena memberikan struktur yang jelas dan sistematis bagi analisis serta interpretasi data. Kerangka pemikiran berperan sebagai landasan konseptual yang membantu peneliti memahami bagaimana variabel saling berhubungan dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan data dan analisis, serta membantu menentukan hubungan antara variabel yang diteliti. Metode penelitian. Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan reliabel. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah strategi yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memahami, menganalisis, dan menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Pendekatan ini memengaruhi metode, teknik pengumpulan data, dan cara interpretasi hasil. Jenis pendekatan penelitian 1. Pendekatan kuantitatif, menekankan pada data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis serta menemukan pola dalam populasi. 2. Pendekatan kualitatif, berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena melalui wawancara, observasi, atau analisis teks. 3. Pendekatan campuran, mixed methods. Menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. 4. Pendekatan eksperimental, menguji hubungan sebab akibat dengan melakukan eksperimen dalam kondisi terkontrol. 5. Pendekatan deskriptif, menganalisis fenomena dengan memberikan gambaran yang mendetail tentang situasi tertentu. 6. Pendekatan historis, menggunakan data dari masa lalu untuk memahami dan menjelaskan peristiwa atau tren yang berkembang. 6. Pendekatan studi kasus, menganalisis satu atau beberapa kasus secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik tentang suatu topik. Desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian dari awal hingga akhir. Desain ini memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan memungkinkan pengumpulan data yang valid serta reliabel. Kesesuaian metodologis. Kesesuaian metodologis mengacu pada sejauh mana metode penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, dan pendekatan analisis yang digunakan. Memastikan metodologi yang tepat sangat penting agar penelitian menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data adalah elemen penting dalam penelitian yang menentukan siapa yang akan diteliti dan bagaimana data diperoleh. 1. Populasi. Populasi adalah kelompok individu atau objek yang menjadi target penelitian. Populasi harus didefinisikan dengan jelas agar penelitian memiliki cakupan yang tepat. Contoh, dalam penelitian pemasaran, populasi bisa berupa seluruh pelanggan sebuah merek. Dalam penelitian pendidikan, populasi bisa mencakup semua siswa SMA di suatu daerah. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk penelitian. Pemilihan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua kategori utama. Sampel probabilitas, setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, simple random sampling. Pemilihan secara acak. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok tertentu, lalu sampel dipilih dari masing-masing kelompok. Cluster sampling. Pemilihan kelompok dari populasi secara acak. Systematic sampling. Pemilihan sampel berdasarkan urutan tertentu. Sampel non-probabilitas, elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih, convenience sampling. Memilih sampel yang mudah diakses. Purposive sampling. Memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Snowball sampling. Responden awal membantu mencari responden lain. 3. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data harus sesuai dengan pendekatan penelitian dan tujuan riset. Metode utama dalam pengumpulan data, wawancara. Menggali informasi mendalam dari responden. Observasi. Mencatat perilaku atau fenomena secara langsung. Kuesioner, survei. Mengumpulkan data dalam skala besar melalui pertanyaan tertulis. Dokumentasi. Menganalisis data dari laporan, arsip, atau publikasi. Eksperimen.
Menguji variabel dalam kondisi terkontrol untuk melihat hubungan sebab akibat. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan valid. Pemilihan teknik analisis harus sesuai dengan jenis data yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik dan teknik statistik untuk memahami hubungan antar variabel serta menguji hipotesis. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena, makna, dan pengalaman manusia. Metode ini tidak menggunakan angka sebagai data utama, melainkan interpretasi dari wawancara, observasi, dokumen, atau teks lainnya. Validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah dua aspek penting dalam penelitian yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis memiliki keakuratan serta konsistensi. 1. Validitas. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen atau metode penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. 2. Reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada konsistensi dan keandalan suatu instrumen atau metode penelitian ketika digunakan berulang kali. Penutup. Kriteria proposal yang efektif. Kriteria proposal penelitian yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang diajukan memiliki struktur yang jelas, tujuan yang terarah, serta kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu yang diteliti. Koherensi dan keterstrukturan. Dalam sebuah proposal atau dokumen penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami dan mengikuti alur logis. Relevansi ilmiah. Dalam penelitian mengacu pada sejauh mana suatu studi berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memecahkan masalah yang nyata dalam bidang yang diteliti. Penelitian yang memiliki relevansi ilmiah tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan manfaat bagi pengembangan konsep, metode, atau aplikasi dalam praktik. Kelayakan dan ketepatan metode penelitian merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan baik dan memberikan hasil yang valid serta reliabel. Metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian, karakteristik data, serta sumber daya yang tersedia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.